Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program pesan singkat dari Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Kalau berbicara tentang kehidupan, ada nasihat atau kata-kata bijak yang sering kali kita dengar dari orang, hidup adalah perjuangan. Ya, memang hidup itu adalah sebuah perjuangan. Perjuangan yang harus kita lewati setiap hari dalam kehidupan ini, karena memang kehidupan itu harus diperjuangkan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kalau berbicara tentang perjuangan hidup kita itu sudah terlihat, sudah mewarnai kehidupan kita itu sejak dari kecil. Ketika kita masih kecil dulu atau kita punya anak-anak kecil, kita lihat bahwa belajar berjalan sendiri, belajar berdiri sendiri, bahkan berusaha untuk menggapai sesuatu sendiri. Walaupun kadang-kadang orang tua membantu anak kita atau kita dulu waktu masih kecil dibantu orang tua untuk bisa berdiri dan berjalan sendiri. Tetapi secara keseluruhan kita belajar berjuang di situ. Masih kecil kita sudah diajarkan untuk berjuang. Kemudian kita berjuang ketika kita ingin menggapai sesuatu, menggapai cita-cita kita. Kita sekolah sejak dari taman kanak-kanak, kemudian kita SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Kita berjuang untuk meraih pendidikan kita dengan baik. Itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Kita berjuang juga ketika kita ingin mencari nafkah hidup, bekerja, membangun usaha, bekerja sejak dari serabutan sampai kita bekerja di tempat yang bagus, kemudian kita membangun usaha dari kecil-kecilan sampai kita punya usaha yang besar dan kita berhasil di sana. Tetapi kalau bicara tentang perjuangan, begitu banyak orang yang tidak mau melanjutkan perjuangan ini karena begitu kerasnya perjuangan. Karena begitu kerasnya tantangan, ujian dan persoalan yang dihadapi, sehingga tidak mau melanjutkan perjuangan. Dan akhirnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia mau capaian itu. Dia mengalami kegagalan. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak menghiraukan persoalan atau tantangan itu. Tidak menghiraukan ujian yang dihadapi. Maksudnya dia berjuang terus, berusaha berjuang terus. Bagaimanapun kerasnya persoalan hidup, bagaimanapun kerasnya tantangan yang dia hadapi, dia berjuang terus sampai dia mendapatkan hasil yang maksimal, yang memuaskan. Dia berhasil dalam hidupnya. Itulah hidup. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Ada orang yang gagal, ada orang yang berhasil. Tetapi sebetulnya yang paling terpenting di sini adalah kalau kita bicara tentang perjuangan, ada satu kata yang harus kita pegang dalam kehidupan kita adalah tidak menyerah. Tidak menyerah atau jangan menyerah. Kenapa? Karena saya percaya di ujung daripada perjuangan kita itu, kalau kita berjuang dengan tulus hati, kita berjuang dengan sekuat tenaga kita, tentunya kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, saya percaya kita akan mengalami keberhasilan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang kita bisa lihat tentang sebuah perjuangan. Seorang perempuan yang berjuang ingin mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Setelah dia 12 tahun mengalami pendarahan, dicatat dalam Alkitab, dia berjuang dengan begitu luar biasa sampai dia menemukan satu titik di mana dia mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 29 dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Perhatikan ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Ini berita yang luar biasa. Ini peristiwa yang menarik yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam menghadapi perjuangan ini kita tidak perlu menyerah atau tidak boleh menyerah. Kenapa demikian? Karena saya percaya kalau kita menghadapinya dengan penuh perjuangan, dengan tekad kita yang kuat, pantang menyerah, maka di ujung sana ada mujizat yang sedang menanti kehidupan kita. Cerita ini sangat menarik. Sebetulnya cerita ini dimulai dari kisah ketika Yesus membebaskan seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Kita tahu cerita itu bersama ya, tentang yang namanya legion. Banyak iblisnya atau setannya banyak yang merasuki seseorang di Gerasa. Ketika Yesus membebaskan orang ini dan dia berjalan-jalan kembali, maka datanglah seorang pemimpin agama pada waktu itu bernama Yairus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus, hendak meminta pertolongan kepada Yesus karena anaknya sakit. Bahkan Alkitab mencatat anaknya sudah mengalami kematian. Dan Yesus menolong Yairus ini. Tetapi pada saat Yesus mau hendak menolong Yairus, tiba-tiba di kerumunan banyak orang itu datanglah seorang wanita, entah dari mana datangnya. Tapi saya percaya karena kondisinya waktu itu yang sudah sekarat, yang sudah luar biasa, dia datang dan dia mendekati Yesus, dia menjamah jubah Yesus, kemudian dia mengalami mujizat kesembuhan dalam hidupnya. Ini luar biasa. Alkitab mencatat dia mengalami pendarahan 12 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, itu waktu yang panjang. Bahkan Alkitab mencatat seluruh hartanya sudah habis. Dihabiskannya untuk mencari tabib. Dia mungkin berkelana atau mencari tabib dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tabib ke tabib yang lain. Semua tabib yang handal, tabib yang jago, tabib yang mumpuni sudah didatangi oleh dia, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Dia kehabisan apa yang dia miliki. Tetapi perhatikan, dia tidak menyerah atas penyakitnya itu. Dia berjuang terus. Dan dia mendengar bahwa ada seseorang yang namanya Yesus yang mampu melakukan mujizat. Tidak secara kebetulan berada di kota pada waktu itu, di tempat di mana perempuan ini berada. Dan pada momen yang tepat, pada kesempatan yang tepat, dia berjumpa dengan Yesus. Dia berusaha untuk menggapai Yesus. Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya Yesus, maka aku akan sembuh. Dia menjamah jubah Yesus. Memegang jubah Yesus itu bukan memegang semua jubahnya, tetapi memegang ujung dari jubah Yesus. Dengan iman dan keyakinan, tekad yang kuat, maka dia mengalami mujizat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Pesan penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya percaya kita mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Tapi percayalah, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel, jangan menyerah. Satu kata yang saya katakan tadi dalam menghadapi perjuangan hidup, tidak menyerah. Tidak menyerah berarti kita juga bukan berarti serampangan menjalani hidup itu. Tidak menyerah itu ada landasan utamanya. Tidak menyerah kenapa? Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang bekerja, Dia yang menolong kehidupan kita, Dia yang memberkati kehidupan kita, Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita, Dia yang tahu bagaimana cara memberkati kehidupan kita, Dia yang tahu bagaimana cara menjaga kita di tengah-tengah kondisi yang sedang kacau hari-hari ini.
Yesus tahu bagaimana caranya. Sebab itu tidak menyerah, artinya menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya dengan demikian kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya melalui pesan singkat dari Gereja Keluarga Tabernakel ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat betapa tidak menentunya dunia pada saat ini. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita punya Allah yang besar, yang selalu beserta dengan kita, yang selalu menggenapi janji-janjinya. Untuk itu saudara, kita tidak boleh menyerah, melakukan segala hal apapun di dalam Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.